Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikran dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler B. Ingin menjelaskan tentang lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif di Indonesia adalah presiden dan wakil presiden dan beserta menteri yang turut membantunya dalam menjalankan tugas sebuah negara. Presiden merupakan negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 masa lagi. Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu makna eksekutif. Dilatar belakangi oleh sejarah, trias politika atau pemisahan atau pembagian kekuasaan dikenal 3 lembaga secara umum dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah agar terciptanya sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Kemudian, makna eksekutif. Lembaga yang menjalankan pemerintahan biasanya terdiri atas presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya beserta unsur pendukung atau birokrasi. Kemudian kita akan membahas tentang sifat kekuasaan. Efektif. Eksekutif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasi aturan hukum dan regulasi atau kebijakan di negaranya. Sifat kekuasaan ini terbagi menjadi 2, secara individu, misalnya Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris, dan secara kolektif, Kabinet Inggris dan Kabinet Jepang. Kemudian simbolik. Eksekutif hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya. Contoh secara individu yaitu Ratu Inggris dan Kaisar Jepang. Sedangkan secara kolektif yaitu keluarga Kerajaan Inggris. Kemudian kita akan membahas lagi yang ketiga, yaitu fungsi utama eksekutif. Sebagai kepala negara disebut juga fungsi formal atau fungsi simbolik. Selanjutnya yaitu sebagai kepala pemerintahan, yaitu fungsi ini adalah menjalankan dan memimpinkan birokrasi pemerintah serta pelaksana kebijakan. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi lembaga eksekutif. Fungsi lembaga eksekutif yang pertama yaitu seremonial. Kemudian yaitu mengontrol pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan populer. Yang keempat yaitu kepemimpinan birokrasi. Yang kelima yaitu responsive crisis. Kemudian kita akan membahas tentang wewenang lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu administratif, yaitu kekuasaan pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penyelenggara administrasi negara. Kemudian yaitu legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang. Kemudian keamanan, kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, penyelenggara perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu yudikatif, memberi garis, amnesti, relasi, dan sebagainya. Kemudian diplomatik, menyelenggara hubungan diplomatik dengan negara lain. Kemudian kita akan membahas tentang macam badan eksekutif. Di dalam sistem presidensial, seperti yang dilihat di tabel, dipimpin oleh presiden, kabinet bertanggung jawab pada presiden, office term, dalam artinya adanya kepastian waktu memegang kekuasaan. Kemudian yaitu pemisah jabatan. Seorang yang menjadi anggota kabinet tidak boleh menjadi anggota parlemen. Kemudian check and balance. Masing-masing lembaga pemerintahan dapat saling mengontrol dan tidak dapat saling menjatuhkan. Kemudian kita lihat di tabel yaitu sistem parlementer.
dipimpin oleh Perdana Menteri, kabinetnya bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian no-term limit dan jabatan lebih tidak pasti karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet pemerintah. Kemudian yaitu penggabungan jabatan. Anggota kabinet berasal dari anggota parlemen. Yang terakhir yaitu supremasi parlemen. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.